Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Mas Dedi dan para rekan-rekan di samping Mas Dedi kepada Guru Besar Padepokan Sedang Jagat, baik itu Mas Karyo ataupun Gus Idris ataupun yang saat ini kita cari ya, yaitu Gus Samsudin, para santri yang ada di Padepokan, teman-teman sekalian. Nah, hari ini Mas Dedi hadir ya bersama seorang ahli, kalau kita bilang adalah juru kunci dari nenek siluman. Juru kunci ini Mas Denny yang buat, yang bilang sama Mbah Hilo. Kenapa? Karena memang selama beberapa hari kita menanganin yang namanya nenek siluman, baru berkesempatan pada hari inilah kita berjumpa dengan Bang Husein, Mas Husein kita bilang ya. Di sini beliau akan menjelaskan siapa sosok sebetulnya nenek siluman, kenapa sosok nenek siluman ini belum bisa dihancurkan, dilemahkan, dibasmi segala macam. Padahal guru-guru besar Padepokan sudah turun tangan. Bukan seperti itu, ya seperti itu. Ya seperti kemarin ya kita serang, dia itu selalu memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Oke. Jadi di sini kita persilahkan dulu Mas Husein untuk memperkenalkan diri dan kemudian bisa menjelaskan siapa sosok nenek siluman itu sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Mbah Hilo ya. Iya. Sama Mas Dedi. ke pondok rumah saya ini yang sederhana ini ya. Dulu memang saya pernah terjun ke Perguruan atau Padepokan? perguruan lah, dekat Gunung Lawu, mungkin sangat jauh dari sini. Sekarang saya sudah cukup lemah untuk menghadapi nenek siluman. Tapi untuk saat ini saya tahu kelemahannya nenek siluman itu. Ya, sebelum masuk ke kelemahannya kan Mas Husein, boleh dari kacamata Mas, dari perguruan Mas yang pernah dahulu kala Mas geluti gitu kan, sosok nenek siluman ini sebetulnya siapa dan dari mana dia dijuluki dari menjadi nenek siluman Mas? Oh, dia itu dulu orang biasa, Seorang gadis, seorang wanita. seorang gadis biasa. Cuman dia dimusuhi dulu sama warga. Akibat dulu dia suaminya dibunuh, disiksa, bakar sama masyarakat di depan mata kepala sendiri. Padahal di situ banyak sekali padepokan mungkin alih-alih orang yang penting, tapi membiarkan saja seperti itu ya Mas. Jadi nenek itu pun bersumpah dia kepada masyarakat yang ada di sekitar, bersumpah dia pergi berguru entah kemana, mungkin di suatu gua. Jadi disembahnya lah makhluk-makhluk gaib itu. Jadi masuklah segala ilmu, segala macam hantu, jin-jin itu kepada dia. Jadi dia tidak mempan dibakar, dibacok, pokoknya segala macam benda tajam itu dia tidak mempan lah. Iya benar. Tapi kelemahan dia itu yang namanya belum masuk ke kelemahannya Mas. Jadi tadi dari cerita Mas juga bahwasanya dia adalah seorang gadis yang dimusuhi lah oleh warga. Padahal sekitar warga tersebut ada padepokan, mungkin ada orang-orang yang ada mungkin pendekar banyak, tapi membiarkan dia dicemooh gitu ya Mas ya. Sehingga dia sakit hati dan pergi meninggalkan desa itu. Kemudian jumpalah dia sama aliran sesat yang dimana dia bersekutu dan menyembah kepada siluman atau kita bilang jin juga, bersekutu dengan setan. Jadi mungkin
Hingga ini makanya dia balas dendam. Inilah yang terjadi. Iya, seperti jadi itu. kan tadi Bailon dibilang bahwasanya ada di situ padepokan, ada ahli-ahli pendekar dan lainnya, tapi mereka itu seperti membiarkan saja. Iya. Disitulah mungkin sakit hatinya gadis yang sekarang ini menjadi nenek siluman ingin membalas dendam orang-orang yang acuh sama dia. Karena kekuatannya saat ini sangat luar biasa, memiliki mungkin hampir 90% kekuatan iblis yang sangat sakti, dia ingin menghancurkan padepokan-padepokan. Nah, seperti itu. Jadi dulu Mm-mm. itu kan nenek siluman itu dia tidak bisa mati. Mm-mm. Sampai guru saya dulu pun udah wafat lah kalau dibilang. Iya. Nah, sedikit banyaknya saya sebagai murid dari guru saya Mm-mm. sedikit tahu tentang titik kelemahan nenek apa tadi Nenek siluman. nenek siluman dari itu. Udah itu dari guru besar saya ada cambuk yang bisa melemahkan nenek siluman tadi. Itu pun hanya sebatas melemahkan. Ya, melemahkan. Tapi nanti kalau kita cemuk dia, Mm-mm. dia akan melemah. Karena kabarnya kan Mas Husein, ada juga yang bilang sholawat dari anak kecil yang tidak ada dosa itu bisa melemahkan kekuatannya. Iya. Ada juga yang bilang dari pohon-pohon tertentu pukulkan ke badannya bisa melemahkan juga. Ya, itu banyak sekali. Tapi semua itu setahu saya sudah dilakukan oleh guru-guru kita, santri-santri di padepokan yang saat ini bergabung, ya, ingin membantu Gus Samsudin, ya. Gimana Gus Samsudin, Mas? Sebelumnya saya mau ngasih tahu, Ya, adalah seorang pimpinan padepokan, ya, seorang pimpinan padepokan yang kabarnya telah tewas, namun jasadnya masih di tangan nenek siluman, tapi entah kenapa jasadnya ini tidak mau diberikan kepada kami. Terlepas itu adalah tipuan, bahwasanya Gus Samsudin tidak tewas atau memang disembunyikan dia, itu wallahu alam, kita belum tahu, Mas. iya. Mm-mm. Kadang gini, kalau kita berhubungan sama siluman nenek tadi, Mm-mm. kadang-kadang jasad kita itu disimpannya di suatu gua. Mm-mm. Nah, kalau manusia biasa itu tidak terlihat itu. Nah, cuman orang-orang tertentu aja lah yang bisa melihat saudara yang diangkat. Iya. Tapi seolah-olah kan Mas, yang saya lihat ini nenek siluman ini seolah-olah mencari apa ya? Mencari suatu kehebohan, bahwasanya dia itu coba porak-porandakan buat onar gitu. Padahal yang dia tampilkan itu semua adalah tipuan gitu loh, Mas. Contohnya jasad aja yang kemarin ditangkap Melo, dia beli sama sama Mas Karyo, ternyata bukan jasad dari Gus Samsudin. Ya, seperti Tengkorak pertarungan kita juga, semalam Tengkorak ya. bukan Gus Samsudin. Nah, itu tadi. Kita sempat juga ya menyelamatkan bocah tersebut ya. Iya. Nah, itu hampir saja tewas dibuat oleh nenek tersebut. Iya, ada yang sebagian dia mau pamerkan kesaktiannya itu, tapi ada juga yang menipu, Mas. Apakah dia mau menguji kekuatan dari kita para santrinya atau gimana sebetulnya itu sih maksud nenek itu? Kalau maksud nenek itu dia sebetulnya secara gaib. Secara gaib. Namanya dia sudah bersekutu dengan setan. Kadang-kadang jasad badannya di sana, rohnya di sana. Iya, benar. Aku setuju dengan yang dibilang Pak Susen, karena suatu ketika kita ada di sini Mbak Ilo, di suatu tempat ada nenek itu Mas di depan, tiba-tiba Jasadnya tak mana. Benar, aku setuju sih. Dari jasad rohnya itu dia bisa mengambil orang, Yang terbang, menghilang. katanya dengar kabar nih dari santri-santri padepokan, dia punya kekuatan seperti Halimun ya. Iya. Halimun dan rawa rontek Mas katanya. Makanya ketika kayak semalam kata santri, Mas Karyo telah menggorok lehernya,
Tapi ternyata apa? Ternyata masih hidup lagi, masih dikejar lagi. Iya. Artinya kan mau digorok, mau dipotong-potong, dia tetap bisa hidup lagi. Nah, kalau ilmu rawa rontek tadi yang Mas bilang, itu kalau digorok leher, menetes saja sedikit darahnya ke bumi, dia bisa menyatu lagi. Nah, walaupun kepala dipenggal dibuang jauh, dia akan mencari kepala itu berjalan. Itu kalau masalah ilmu rawa rontek yang Mas bilang. Ya, oke, kita langsung aja masuk ke poinnya ya teman-teman. Aku mau minta tolong banget sama Mas Husen. Karena kenapa Mas? Karena memang Padepokan saat ini lagi gonjang ganjing Mas, lagi dibingungkan dengan kemunculan dari sosok nenek siluman. Nah, tentunya tujuan penting kami ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mengetahui kelemahan dari nenek siluman. Oh, kalau seperti itu bisa saya bantu Mas ini. Karena dulu semenjak guru saya pernah juga membuat nenek itu lemah. Ada sebuah benda yang ditinggalkan oleh guru saya, namanya cemeti. Apa Kalau itu sih cemeti Mas? Bisa dijelaskan dengan detail? kalau itu biar saya ambil. Oke, boleh silakan Mas.